Halo semuanya, perkenalkan saya Oktaviana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Video ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak pengguna jasa penerbangan menurut aturan hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, sering kita dengar berita kerugian yang dialami penumpang karena kelalaian maskapai. Namun, jarang bagi penumpang untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana mestinya. Apalagi di penghujung akhir tahun seperti ini, lazim bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dengan menggunakan jasa penerbangan sebagai salah satu opsi berpergian, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Namun, beberapa kendala kerap terjadi dalam penerbangan, seperti delay, kehilangan bagasi, atau bahkan tidak mendapatkan kursi di hari penerbangan sesuai yang telah dipesan sebelumnya. Untuk itu, sebagai pengguna jasa penerbangan, baiknya kita memahami hak-hak apa saja yang bisa dimintakan pemenuhannya ketika kejadian yang sedemikian tersebut terjadi. Yang pertama, mengenai bagasi hilang, musnah, atau rusak. Saya pribadi hampir pernah kehilangan bagasi, tapi untungnya berhasil ditemukan. Beberapa orang di sosial media juga membagikan pengalaman serupa. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ada bentuk pertanggungjawaban yang semestinya dilakukan pihak maskapai dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Ternyata, hal ini sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana pasal 153 dan pasal 144 menyatakan bahwa maskapai bertanggung jawab atas hilang, musnah, atau rusaknya bagasi penumpang. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dirinci pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara. Pasal 4 Permenhub tersebut menyatakan yang pada pokoknya, apabila bagasi kabin penumpang terbukti hilang karena kelalaian maskapai, maka penumpang berhak ganti rugi setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata yang dialami penumpang. Sementara itu, Pasal 5 menjelaskan ganti rugi bagi penumpang yang mengalami kehilangan atau musnahnya bagasi tercatat, yaitu sebesar Rp200.000 per kilogram atau maksimal Rp4.000.000 per penumpang. Dan untuk kerusakan bagasi tercatat akan diganti dengan barang baru sesuai dengan yang rusak tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa bagasi baru akan dinyatakan hilang apabila tidak ditemukan dalam kurun waktu 14 hari sejak waktu kedatangan penumpang di bandara tujuan. Meskipun begitu, maskapai berkewajiban untuk memberikan uang tunggu kepada penumpang sebesar Rp200.000 selama paling lama 3 hari kalender. Selanjutnya, tuntutan terhadap maskapai harus dilakukan secara tertulis oleh penumpang dengan menyertakan bukti-bukti seperti tiket, claim tag, dan atau bukti lainnya yang mendukung, paling lambat 14 hari sejak waktu kedatangan di tujuan. Hukum nasional telah mengatur hal sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak pengguna jasa penerbangan. Tapi mungkin Anda juga bertanya-tanya, bagaimana jika hal seperti ini terjadi ketika kita melakukan penerbangan internasional? Tak perlu khawatir, karena pengaturan hukum nasional terkait hal tersebut telah selaras dengan hukum internasional yang mana tertuang dalam Konvensi Warsaw 1929. Yang kedua, tentang keterlambatan. Undang-Undang Penerbangan mendefinisikan keterlambatan sebagai perbedaan waktu keberangkatan atau kedatangan yang sudah terjadwal dengan keadaan yang sebenarnya. Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 dan Nomor 89 Tahun 2015 menjelaskan keterlambatan yang dimaksud meliputi penundaan penerbangan karena keterlambatan jadwal, pembatalan penerbangan, dan penolakan pengangkutan penumpang karena alasan kapasitas. Baru-baru ini sempat viral sebuah video di media sosial di mana seorang penumpang mengeluhkan bahwa ia tidak mendapatkan kursi sebagaimana yang telah dia pesan sebelumnya. Korban menyatakan bahwa ia membeli tiket dengan nomor kursi 37A. Sedangkan nomor kursi di pesawat hanya sampai baris 34. Apabila hal ini terjadi, penumpang sejatinya dapat menuntut ganti rugi berupa pengalihan ke penerbangan lain tanpa biaya tambahan dan atau konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada opsi penerbangan lain. Hal ini telah sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 12 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 dan juga Pasal 147 Undang-Undang Penerbangan. Selanjutnya, apabila penumpang mendapati bahwa penerbangannya telah terlambat lebih dari 4 jam, maka ia berhak atas ganti rugi sebesar Rp300.000 atau tiket penerbangan lanjutan maupun transportasi lain, serta dibebaskan dari biaya tambahan apabila terjadi peningkatan kelas layanan. Bahkan, maskapai diwajibkan untuk membayar sisa uang kelebihan dari tiket yang sudah dibeli apabila terjadi penurunan kelas layanan. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 10 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Lebih lanjut lagi, keterlambatan dalam Permenhub Nomor 89 Tahun 2011 mengkategorikan keterlambatan dalam 6 kategori dengan masing-masing bentuk ganti rugi berdasarkan lama keterlambatan. Ganti rugi tersebut secara garis besar dapat berupa konsumsi, pengalian ke penerbangan lain, atau pengembalian biaya tiket.
Terakhir, hukum internasional juga telah mengatur pertanggungjawaban bagi pihak maskapai terhadap kerugian yang dialami penumpang berikut dengan kompensasinya dalam Konvensi Montreal 1999. Konvensi tersebut menunjukkan perlindungan hukum serta menjamin hak penumpang yang patut dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak maskapai. Terlepas dari undang-undang atau peraturan menteri yang secara khusus terdapat muatan mengenai hak-hak bagi pengguna jasa penerbangan, secara umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat dilihat sebagai payung hukum penegakan perlindungan hukum bagi pengguna jasa penerbangan selaku konsumen dan juga maskapai selaku pengusaha. Hal ini agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berlaku sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa!